Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddini, amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dengan kitab At-Tazkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala yang membahas seputar kematian dan perjalanan akhirat. Di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang tingkatan-tingkatan neraka, mulai dari awal sampai tingkatan yang paling rendah, yaitu neraka Hawiyah. Dan juga sudah kita sebutkan siapa saja penghuni dari masing-masing neraka tersebut. Di pembahasan setelahnya, penulis rahimahullahu ta'ala membahas tentang babun maja'a fi syiddati azabi ahlil ma'asi. Pembahasan tentang pedihnya siksaan ahli maksiat. Jadi di pembahasan ini penulis akan membawakan beberapa riwayat atau hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tingkatan azab mereka itu lebih daripada yang lain. Yang mana tingkatan azab mereka itu lebih daripada yang lain. Dan mereka-mereka yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang-orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu. Penulis membawakan hadis dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras, yang paling pedih siksaannya di akhirat nanti adalah al-musawwirun. Al-musawwirun secara umum artinya adalah pelukis. Sekali lagi, Nabi SAW mengatakan orang yang paling keras nanti siksaannya itu nanti di akhirat adalah al-musawwirun. Apa yang dimaksud dengan al-musawwirun? Nanti akan kita lihat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi secara umum maksud dari al-musawwirun adalah tukang gambar, tukang gambar. Nah, berbicara masalah tukang gambar atau pelukis ini, Bapak, kita pisahkan satu persatu. Ada namanya pelukis, ada namanya pemahat patung atau pembuat patung ya, pembuat patung. Dan ada yang ketiga namanya tukang foto. Kira-kira yang haram itu yang mana, Bapak Ibu? Yang azabnya sangat pedih nanti di akhirat itu ketiga-tiganya atau salah satunya atau siapa saja yang termasuk dari orang-orang yang nanti azabnya itu sangat pedih nanti di akhirat.
Kita lihat dari yang pertama Bapak. Yang pertama pelukis. Orang-orang yang kerjanya pelukis. Apakah mereka nanti di akhirat termasuk orang yang paling keras nanti siksaannya di akhirat? Ya kita lihat. Yang pertama, kalau orang melukis dan yang dilukisnya itu adalah benda-benda mati yang dilukisnya, seperti gunung, kemudian pantai, kemudian pepohonan, itu termasuk benda-benda kategori benda-benda mati, rumah dan semacamnya, maka mereka ini sepakat para ulama tidak termasuk dalam hadis ini. Jadi orang yang melukis, yang dilukisnya itu pemandangan dan segala macamnya, itu dalam hadis ini tidak termasuk orang-orang yang akan diazab nanti di akhirat. Nah, kedua, orang pelukis yang dilukisnya itu adalah makhluk hidup secara utuh. Yang dilukisnya itu adalah makhluk hidup secara utuh. Kira-kira masuk dalam hadis tadi atau enggak Bapak Ibu? Masuk ya? Jadi misalkan dia melukis manusia mulai dari kepala sampai ke kaki. Tangannya ada dan semua badannya itu ada. Matanya ada, hidungnya ada, bibirnya ada, dilukisnya. Dia melukis, kan melukis pakai tangan Bapak Ibu. Melukis pakai tangan, termasuk orang yang sangat berat nanti azabnya di akhirat atau enggak Bapak Ibu? Masuk ya? Oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau menyebutkan masalah orang yang melukis makhluk hidup secara utuh, maka itu masalah khilafiyah. Lebih kurang di sana beliau menyebutkan ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya minimal ada 3 ya. Minimal ada 3 hukumnya yang disebutkan. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Bahkan di antara yang mengatakan boleh atau mubah itu adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu beliau berdasarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tidak melukis gambar makhluk bernyawa di atas kain. Jadi waktu itu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, melukis dengan tinta atau sejenisnya Bapak, makhluk bernyawa di atas sebuah kain, dijadikan itu sebagai hiasan. Maka Nabi SAW diam, dan diamnya Nabi berarti membolehkan. Nah, ini yang dipakai oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, termasuk kalau ulama-ulama kontemporer yang belakang ini, diantaranya adalah Imam namanya Syekh Asy-Sya'rawi. Itu salah seorang ulama tafsir di Mesir yang masyhur nama beliau. Beliau itu mengatakan melukis makhluk yang bernyawa secara utuh, beliau termasuk orang-orang yang memperbolehkan. Makanya menurut beliau, kalau ada orang melukis dinding misalkan Bapak, dilukisnya dinding tadi, di antara yang dilukisnya itu barangkali makhluk yang bernyawa secara utuh, maka menurut mereka ini, mereka mengatakan boleh. Tapi di samping beliau-beliau yang mengatakan boleh ini, banyak juga nanti yang mengatakan bahwa melukis makhluk binatang atau makhluk yang bernyawa secara utuh, itu hukumnya itu adalah haram. Nah, kalau untuk berhati-hatinya memang sarancanya ambillah pendapat yang mengatakan tidak boleh, selesai masalahnya. Karena itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada kerajawa yang melukis dan kita senang untuk melukis, hindarilah melukis makhluk binatang yang bernyawa secara utuh, secara utuh. Artinya di sini, kalau kita melukis makhluk hidup
binatang, manusia, bahkan jin kadang-kadang. Kalau ada yang bisa mencalik jin, kemudian dibuatnya gambar jin. Tapi kalau tidak secara utuh, maka para ulama mengatakan sepakat bahwa itu boleh. Jadi orang menggambar manusia misalkan mulai dari kepala sampai kaki, kemudian tidak utuh, matanya tidak ada, atau bibirnya tidak ada, atau tidak jelas ya. Seperti ada hiasan dinding zaman kini itu Bapak, seperti ini barangkali. Ini ada di dinding kita, dinding musola. Ini ada gambar manusianya. Cuman kalau dicalik dari rakit itu matanya tidak ada. Matanya tidak ada, barangkali hidungnya tidak ada, dan sebahagian yang lainnya barangkali tidak digambar secara utuh. Maka gambar-gambar seperti ini hukumnya sepakat para ulama tentang kebolehannya. Sepakat para ulama tentang kebolehannya. Atau juga ada di sebagian rumah-rumah kaum muslimin gambar Ka'bah di sekitarannya itu orang sedang tawaf. Apakah utuh gambarnya Bapak? Jawabannya tidak. Itu kan nampak kan kepala saja. Kemudian karena saking kecilnya gambar-gambar dari manusia-manusia yang digambar di sekitaran Ka'bah tadi, itu tidak kelihatan mana matanya, mana telinganya, mana bibirnya, itu tidak kelihatan. Maka gambar-gambar seperti ini tidak termasuk yang dilarang di dalam agama Islam. Jadi melukis yang diperselisihkan itu adalah kalau seseorang melukis dan yang dilukisnya itu makhluk yang bernyawa, baik binatang ataupun manusia, yang dilukisnya secara utuh. Itu yang diperselisihkan oleh para ulama untuk amannya barangkali Bapak, karena banyak memang hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan dia tidak diperbolehkan, maka sarancanya kita tinggalkan. Nah, itu kalau kaitannya dengan pembahasan melukis. Nah, kemudian yang kedua, membuat patung atau mengukir patung. Mengukir patung. Yang pertama, kalau seseorang melukis patung dan dia melukis makhluk bernyawa, yang dilukisnya itu adalah makhluk bernyawa secara utuh, seseorang membuat patung seseorang membuat patung, kemudian dia membuat patung seperti makhluk bernyawa, dan itu makhluk bernyawanya itu utuh, maka ini yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Ini yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, kecuali dua hal. Jadi masih ada pengecualian. Pengecualian itu Bapak Ibu, pengecualian itu yang pertama, kalau patung yang dibuat seperti makhluk bernyawa tadi, kalau sekiranya dia hidup, kalau sekiranya diberi nyawa, dia tidak mungkin bisa hidup. Contohnya kira-kira Bapak Ibu, ada patung dibuat oleh manusia, oleh orang-orang seperti makhluk bernyawa, tapi kalau diberikan dia nyawa, dia tidak mungkin bakalan hidup. Contohnya itu Bapak Ibu. Contohnya itu disebutkan oleh sebagian wayang. Contohnya itu wayang. Wayang itu seperti makhluk hidup, seperti manusia. Tapi kalau benar-benar diberi nyawa, kira-kira lagi bisa hidup ini Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Kan tidak mungkin ada manusia setipis itu. Setipis wayang. Maka ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini tidak masalah, ada yang mengatakan ini tetap juga diharamkan. Tapi memang sarancanya ditinggalkan saja. Tapi kita tidak bisa memaksakan. Jadi kalau sudah disebutkan sebagai masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama, kita tidak bisa memaksakan pendapat kita harus diterima oleh orang lain. Jadi kalau ada yang melakukan, yang membuat wayang, yang membuat patung seperti wayang, maka kita tidak bisa memaksakan. Sebagai contoh, kita mengatakan ini adalah haram, kita tidak bisa memaksakan kepada semua orang bahwa ini haram, ini tidak boleh, ini tempatnya di neraka, itu tidak bisa. Karena memang ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Jadi yang disepakati itu apa?
yang disepakati itu adalah kalau seseorang membuat patung itu dari makhluk hidup yang bernyawa secara utuh, yang kalau diberikan nyawa dia bisa hidup. Nah, itu yang disepakati. Adapun patung yang dibuat oleh manusia yang sekiranya diberikan nyawa dia tidak akan mungkin hidup, maka dia tidak termasuk masalah yang disepakati keharamnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Rata-rata kalau dari kalangan NU itu mereka mengatakan wayang itu tidak sama dengan patung. Tidak sama hukumnya dengan patung yang tadi kita sebutkan. Karena sekiranya diberi nyawa kepada wayang tadi, tentunya dia tidak akan bisa hidup. Kan tidak ada manusia yang setipis itu, kan tidak mungkin makhluk hidup dengan setipis itu. Atau contoh lainnya misalkan Bapak Ibu, ada mangkuk kini atau galeh misalkan, bentuknya itu seperti makhluk hidup, tapi ada bolong di dalamnya. Karena mangkuk galeh misalkan atau yang sejenisnya, bejana-bejana yang lainnya, dia berbentuk makhluk hidup seperti ayam barangkali, seperti kucing barangkali, seperti apa barangkali yang lain-lainnya itu Bapak Ibu. Tapi di dalamnya itu kan ada bolongan gadang. Artinya itu dijadikan sebagai hiasan. Maka ini termasuk kasusnya sama seperti wayang tadi. Karena tidak mungkin sekiranya mangkok tadi atau gelas tadi misalkan atau bejana tadi, sekiranya dia diberikan nyawa, kan tidak mungkin dia hidup, tidak mungkin dia bisa hidup. Maka oleh para ulama, masalah seperti ini sama dengan wayang. Ada yang mengatakan memang itu adalah haram karena termasuk membuat patung, tapi oleh sebagian yang lain, patung yang diharamkan itu adalah kalau yang pertama dia seperti makhluk hidup, dan yang kedua kalau sekiranya diberi nyawa dia mungkin bisa untuk hidup. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan dia hidup, maka ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, itu yang pengecualian dari patung yang dibuat oleh manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, patung yang juga dihukumi boleh oleh sebahagian besar dari para ulama kita itu adalah patung yang dibuat oleh manusia yang tujuannya itu untuk mainan atau untuk pendidikan. Itu boleh. Jadi orang membuat patung tujuannya untuk mainan. Ada hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau punya patung itu berbentuk kuda. Kan ada itu, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Aisyah itu memiliki patung itu dalam bentuk kuda. Maka ditanya oleh Nabi SAW tentang patung itu, kata Aisyah, ini kuda ya Rasulullah. Tapi kata Nabi SAW, kok kudanya bersayap? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ada kok kuda bersayap, kudanya Nabi Sulaiman. Tapi Nabi kemudian tidak mengiyakan, tidak juga mengatakan tidak. Nabi hanya tersenyum saja dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya di sini bahwa patung yang dimiliki oleh Aisyah karena itu hanya sekedar mainan saja, sekedar hiasan, sekedar mainan saja, maka Nabi SAW tidak melarang. Ketika Nabi SAW tidak melarang, berarti hukumnya itu adalah hukumnya boleh. Makanya boneka-boneka yang biasa dipakai untuk mainan, atau misalkan bantal-bantal dalam bentuk patung Bapak, dalam bentuk gambar makhluk bernyawa, tapi hanya digunakan untuk sekedar mainan saja, maka ini dikatakan oleh para ulama hukumnya boleh. Hukumnya boleh berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha tadi. Atau juga misalkan untuk tujuannya pendidikan. Untuk tujuan pendidikan. Seperti dalam ilmu kedokteran misalkan, mereka membutuhkan patung-patung untuk mempelajari struktur dari manusia itu sendiri atau binatang-binatang yang lain, maka tidak masalah mereka untuk membuat patung dalam tujuan pendidikan. Jadi sekali lagi, patung yang diharamkan atau orang yang membuat patung yang diharamkan itu adalah
yang dibuatnya itu patung dalam bentuk makhluk yang bernyawa, kemudian bentuknya itu sempurna, selain tujuannya itu untuk mainan dan pendidikan. Mereka-mereka yang membuat patung dari makhluk hidup yang bernyawa, apakah tujuannya itu untuk diagungkan atau tidak diagungkan, itu hukumnya haram. Jadi kalau ada orang membuat patung, kemudian dibuat patung harimau misalkan, patung harimau, sama seperti harimau bentuknya, itu haram dalam Islam, tidak boleh. Orang mengukir batu atau kayu misalkan, kemudian mereka menjadikan seperti binatang atau seperti manusia, apakah tujuan itu dalam rangka untuk memuliakannya atau tujuannya itu untuk hanya sekedar hiasan saja, itu dalam Islam hukumnya adalah hukumnya itu haram. Hukumnya itu haram. Jadi yang diperbolehkan cuman patung dalam rangka untuk mainan, untuk anak-anak, dan yang kedua untuk pendidikan, untuk pendidikan. Kini kan banyak orang kalau masuk ke rumah Bapak, ada patung harimau, ada patung macam-macam yang dibuat oleh orang-orang zaman kini. Nah, semua gambar-gambar seperti ini atau patung-patung seperti ini, itu sepakat para ulama tentang haram hukumnya di dalam agama Islam. Nah, itu masalah patung. Kemudian yang ketiga yang ada kaitannya dengan al-musawwir, menggambar atau melukis tadi, itu masalah foto. Masalah foto. Foto itu termasuk boleh dilakukan atau tidak Bapak Ibu? Jawabannya boleh. Ini ada juga yang mengatakan tidak boleh, tapi ini hanya segelintir saja. Artinya sebahagian kecil saja dari kaum muslimin yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau kita melihat jumhur dari para ulama, dari ulama-ulama kaum muslimin, baik yang ada zaman dulu sampai zaman sekarang ini, tentunya ketika foto ini sudah ada, mereka mengatakan foto itu hukumnya boleh. Hukumnya itu adalah boleh. Karena ketika seseorang mengambil foto, itu sedang tidak melukis, sedang tidak membuat patung. Mereka hanya sekedar menangkap cahaya sehingga dapatlah dia gambar dari manusia tadi. Nah, itu diperbolehkan. Dan ini hukumnya disepakati, bisa dikatakan disepakati oleh para ulama kita tentang kebolehannya. Kalau tidak boleh foto-foto kan tidak lama loh hidup loh. Dari pagi ke kakin kemarin tidak bisa mengambil foto dan semacamnya, kurang afdol loh rasanya. Barangkali yang diperselisihkan sedikit oleh sebahagian ulama itu adalah kalau foto yang sudah diambil, yang sudah dicetak barangkali, kemudian dipajang, nah ini muncul lagi perbedaan pendapat. Jadi kalau masalah seseorang mengambil foto, kemudian disimpan di HP, disimpan dalam album, dan semacamnya, itu sepakat para ulama tentang kebolehannya. Yang jadi masalah sekarang adalah memajang fotonya. Kira-kira boleh atau tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Mbak? Iya. Jadi kalau kita lihat terutama di Indonesia lah barangkali Bapak, rata-rata memang ustadz-ustadz di Indonesia itu mengatakan, atau ulama lah ya, ulama barangkali sudah diantara mereka sampai ke martabat ulama, mereka mengatakan, termasuk ulama-ulama di Mesir misalkan, seperti yang tadi kita sebutkan Syekh Asy-Sya'rawi, kemudian Ali Jum'ah dan yang lain-lainnya, mereka itu mengatakan karena hukum foto itu boleh atau mengambil foto itu boleh, maka mereka mengatakan memajangnya di rumah itu juga hukumnya boleh. Menurut mereka. Tapi sekali lagi, kalau kita ingin berhati-hati, sarancanya tidak usah dipajang-pajang. Tapi mereka sepakat bahwa kalau yang dipajang itu foto-foto yang akan menimbulkan fitnah, itu haram hukumnya. Seperti misalkan awak memajang foto lama yang tidak pakai jilbab. Ibu-ibu kan kini lah pakai jilbab, lah menutup aurat. Tapi foto zaman saisuk dulu kan ada yang barangkali tidak pakai jilbab, ketika gadis barangkali. Apakah boleh dipajang kemudian untuk dicalik-calik di tamu iko ketika umur 20 tahun? Kira-kira boleh atau tidak Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Jadi kalau sekiranya
dengan foto tadi akan menimbulkan dosa bagi orang lain, akan menimbulkan fitnah bagi orang lain, seluruh para ulama itu sepakat bahwa hukumnya itu adalah haram. Jadi yang diperbolehkan itu oleh yang mengatakan boleh kalau sekiranya foto yang diambil, yang dipajang tadi hanya sekedar sekedar hiasan saja, tidak dijadikan sebagai tidak akan menimbulkan fitnah ketika ada orang yang mencalik, atau misalkan akan menimbulkan kesedihan, itu tidak boleh juga. Contoh, awak punya anak, barangkali anak itu awak sayang bana, kemudian dia meninggal dunia, kemudian awak cari fotonya, setiap kemudian awak mencaliknya menimbulkan kesedihan, maka memajang foto anak tadi hukumnya jadinya haram, tidak diperbolehkan. Atau memajang foto suami, misalkan awak punya suami yang sangat awak cintai, yang sangat awak sayangi, kemudian setiap mencalik foto dari suami tadi, awak kemudian merasa sedih. Awak ketika keluar dari rumah ingin kerajo, barangkali barangkali belum menikah wanita tadi, setiap dia pergi kerajo kemudian minta izin ke suami, ambu pergi kerajo dulu deh. Padahal itu cuma gambar saja. Maka memajang untuk tujuan-tujuan seperti ini hukumnya itu adalah haram. Hukumnya itu disepakati tentang keharamannya. Adapun memajang foto hanya sekedar hiasan, sebagai kenang-kenangan, maka ini memang diperselisihkan oleh kaum muslimin. Kalau kita mengambil pendapat yang lebih hati-hati, barangkali kita akan mengambil pendapat yang mengatakan tidak usah memajang foto. Sampai kini alhamdulillah Bapak Ibu tidak ada dulu majang-majang foto. Jadi baik di ruangan bagian depan, ruangan tamu misalkan, atau di kamar sendiri, itu alhamdulillah tidak ada yang namanya memajang foto, untuk kehati-hatian saja. Tapi memang di sini para ulama itu berbeda pendapat, karena foto itu sendiri diperbolehkan. Ketika dia diperbolehkan, maka dia tidak termasuk al-musawwirin, orang-orang yang menggambar. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah, orang yang paling keras siksaan azabnya nanti di hari kiamat, al-musawwirun, orang yang musawwir, yang disepakati musawwir itu adalah pembuat patung. Itu yang disepakati. Adapun orang yang melukis itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Adapun orang yang mengambil foto kemudian memajangnya itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi yang disepakati itu adalah satu-satunya yang disepakati itu adalah yang dimaksud dengan al-musawwirun, orang-orang yang membuat patung. Yang membuat patung. Kecuali patung untuk mainan, kecuali patung untuk pendidikan. Semua patung yang dibuat dan itu patung dari makhluk bernyawa, maka ini disepakati oleh para ulama, orang-orang yang akan keras siksaannya nanti di akhirat. Adapun orang yang melukis, yang dilukisnya itu makhluk bernyawa, itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Orang yang mengambil foto kemudian memajangnya di rumah, itu masih diperselisihkan oleh para ulama, Tapi sekali lagi, untuk kehati-hatian, memang serancaknya Bapak Ibu melukis makhluk bernyawa kemudian memajang foto ini sebaiknya dihindari. Itu kesimpulan barangkali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang masyhur barangkali bagi awak, bahwa tadi seperti yang disebutkan oleh ibu tadi, malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang ada surah. La tadkhulul malaikatu fi baitin fihi surah. Malaikat itu tidak akan masuk kepada rumah yang di dalamnya ada surah. Nah, surah di sini itu yang disepakati maknanya itu adalah patung. Yang disepakati maknanya itu adalah patung. Adapun gambar makhluk bernyawa, adapun foto itu diperselisihkan. Karena di rumah Nabi sendiri ada gambar makhluk bernyawa. Kan ada hadis
dari Aisyah juga Bapak, karena ini rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi itu punya bantal, sarung bantal Nabi itu ada makhluk bernyawanya. Jadi Nabi SAW punya bantal, dan bantal Nabi itu ada gambarnya, dan gambar dari sarung bantalnya Nabi itu adalah makhluk bernyawa. Sekiranya itu tidak boleh, sekiranya itu menyebabkan tidak masuknya malaikat, maka tentunya Nabi tidak memperbolehkan. Nah, jadi ini sekali lagi yang menunjukkan kepada kita hadis-hadis tentang kebolehannya, supaya Bapak, supaya awak tidak terlalu tidak terlalu kareh mana ya dalam masalah masalah foto, masalah lukisan-lukisan itu. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Itu hadis yang pertama tentang orang yang keras azabnya nanti di akhirat. Kemudian kita masuk hadis yang kedua, Bapak Ibu. Hadis yang kedua. Tamasil itu sama dengan timsal. Timsal itu patung-patung juga. Iya, kalau kita lihat dari arti secara bahasa, fihi tamasil wa surah, kan begitu Bu. Kalau tamasil itu sudah jelas maknanya itu adalah patung-patung yang biasa dibuat oleh orang-orang terdahulu, diukir dari batu, diukir dari pepohonan, dari kayu, itu namanya tamasil. Nah, surah di sini itu ada yang mengatakan seperti yang tadi kita sebutkan, yang dimaksud dengan surah itu adalah gambar berbentuk. Nah, jadi kalau mereka mengartikan surah itu gambar berbentuk artinya benar-benar bisa dirasukan, ini matanya, ini telinganya, berarti lebih kurang maknanya itu sama dengan timsal atau tamasil, sama dengan patung-patung yang tadi kita sebutkan. Makanya di sini sekali lagi para ulama itu berbeda pendapat tentang maksud dari surah di sini. Tapi mereka sekali lagi yang kita ambil yang pertama itu adalah mereka sepakat bahwa yang surah itu kalau diartikan itu adalah patung, maka mereka sepakat itu adalah hukumnya haram. Nah, kalau surah yang dimaksud hanya sekedar gambar atau foto, misalkan gambar yang dilukis atau foto yang diambil oleh manusia, maka tadi yang sudah kita jelaskan. Ada yang mengatakan itu hukumnya haram, sama seperti seperti patung-patung. Ada yang mengatakan itu hukumnya boleh. Hukumnya itu boleh. Ada dalilnya, ada masing-masing memiliki dalil. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW memiliki bantal, dan sarung bantal beliau itu ada gambar atau surah. Ada gambar atau surah yang bentuknya itu sama seperti makhluk bernyawa, dan itu dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan Nabi pernah merobek kain tirai ya, kalau tidak salah ya, kain tirai, ketika Nabi sholat, Nabi terganggu dengan adanya gambar-gambar makhluk bernyawa tadi, itu kaitannya dengan sholat. Artinya kalau awak sholat, kemudian ada hal-hal yang akan mengganggu sholat awak, maka itu disingkirkan saja. Disingkirkan. Tapi kalau kaitannya dengan bukan kaitannya dengan sholat, maka ini yang menjadi masalah perbedaan pendapat para ulama. Wallahu alam. Jadi memang ambo katakan dari awal tadi bahwa kalau masalah perbedaan seperti ini, sarancanya ambil jalur aman. Sebagai contoh, melukis makhluk bernyawa, tadi Bapak melukis makhluk bernyawa, itu kan diperselisihkan yang secara utuh. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Sarancanya untuk kehati-hatian ambil pendapat yang mengatakan tidak boleh. Tapi masalah ini tetap masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Artinya kalau ada kaum muslimin yang melakukannya, jangan kita tergesa-gesa untuk mengatakan mereka penduduk neraka,
mereka orang yang paling keras siksaannya nanti di akhirat. Awak memilih pendapat yang mengatakan tidak boleh, itu dalam rangka kehati-hatian supaya awak tidak jatuh kepada dosa barangkali. Itu memilih kehati-hatian. Kemudian yang kedua, misalkan masalah memajang foto. Tadi kita sudah sebutkan juga, memajang foto dalam Islam itu, karena foto itu sendiri diperbolehkan, maka kemudian ketika memajangnya memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, kalau dalam masalah seperti ini, dalilnya sama-sama ada dari Nabi SAW, serancaknya ambil pendapat yang aman. Ambil pendapat yang aman, yaitu pendapat yang mengatakan tidak perlu kita harus memajang foto dan segala macamnya. Itu barangkali Bapak. Kita masuk ke hadis yang kedua. Kata Nabi SAW, yang kedua, orang yang paling keras azabnya itu nanti di akhirat atau di dalam neraka itu adalah inna min asyaddin nasi azaban yaumul qiyamah. Orang yang paling keras azabnya nanti di akhirat atau di hari kiamat, aliman lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Orang yang alim, yang banyak ilmunya, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Nah, ini orang yang nanti di akhirat yang juga akan keras siksaannya itu nanti di akhirat adalah orang alim yang banyak ilmunya, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Maksud dari ilmu yang tidak bermanfaat ke Bapak Ibu? Yang pertama, ilmunya tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Ini menyuruh orang untuk sholat, ini tidak sholat. Ini menyuruh orang untuk jujur, ini sendiri tidak jujur. Ini menyuruh orang lain untuk dilarang meminta-minta, misalkan ini sendiri minta-minta. Jadi apa yang dibicarakannya, apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini ilmu yang namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Mereka ini wal-iyazubillah akan termasuk orang-orang yang paling keras azabnya nanti di akhirat. Di dalam ayat dalam surat apa itu Bapak? Kata Allah SWT, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah SWT ketika ada orang-orang yang pandai menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Nah, itu kan dalam ayat seperti itu. Atau maksud yang kedua dari ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah dia menyampaikan tapi anak keluarganya tidak mengamalkan ilmu yang dia sampaikan tadi. Nah, ini juga tidak benar. Ilmu yang tidak bermanfaat. Dia berceramah, dia berpidato, dia memberikan kajian ke sana kemari, tapi keluarganya sendiri tidak mengamalkan. Istrinya, anak-anaknya tidak mengamalkan. Dia suruh orang lain untuk menutup aurat, dia suruh orang lain untuk untuk memakai pakaian syar'i. Ternyata istri sendiri, anak-anaknya sendiri tidak mengamalkan. Nah, ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Atau yang ketiga, maksudnya itu adalah ilmunya itu tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, dalam artian ilmu yang disampaikan itu justru menyebabkan masyarakat terpecah belah. Ilmu yang disampaikan itu menjadikan orang-orang tidak semakin dekat dengan Allah SWT, justru semakin jauh dari Allah. Nah, itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Kan ada kadang-kadang ustaz Bapak, mohon maaf. Kadang-kadang ada ustaz yang setiapnya memberikan pengajian, isinya itu memecah belah kaum muslimin. Isinya itu menanamkan kebencian kepada jamaah, kepada jamaah-jamaah lain, kepada kaum muslimin yang lain. Isinya itu nanti menjadikan jamaah itu mudah mengkafirkan, mudah untuk membid'ahkan orang-orang lain. Nah, ini orang-orang yang ilmunya itu bukan hanya tidak bermanfaat, tapi ilmu itu nanti merusak.
Ilmunya itu merusak. Jadi orang-orang yang seperti ini, maka orang-orang yang kata Nabi SAW akan sangat berat atau sangat keras siksaannya nanti ketika mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kedua dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW menyebutkan, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab beliau Az-Zawaid Az-Zuhdi. Dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi SAW menyebutkan di antara orang-orang yang sangat berat nanti siksaan nanti di akhirat. Ketika ditanya kepada mereka nanti di akhirat, kalian ini kenapa? Apa amalan yang kalian lakukan? Maka mereka mengatakan, kunna mutakabbirin. Kami dahulunya orang-orang yang sombong. Jadi yang ketiga, yang pertama saya tadi Bapak orang yang sangat keras siksaannya di akhirat, musawir dalam artian yang tadi kita pahami, pembuat patung terutama. Kemudian yang kedua, orang alim yang ilmu itu tidak bermanfaat. Bahkan kadang ada orang alim yang ilmu itu bukan hanya tidak bermanfaat, tapi justru merusak. Nah, ini orang-orang yang keras nanti siksanya di akhir. Kemudian yang ketiga, mutakabbirin. Kami dahulu adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong juga nanti di akhirat, orang-orang yang sangat keras siksanya nanti di akhirat. Kemudian yang keempat, masih dalam hadis yang sama, mereka ditanya nanti di akhirat setelah mereka disiksa dengan siksaan yang sangat keras, ditanya, bikam haza, kenapa kalian diperlakukan seperti ini? Maka mereka mengatakan, kunna naqta'u huquqan nasi bi aimanina wa amanatina. Kami ketika di dunia dulu memutuskan hak-hak dari manusia dengan sumpah-sumpah kami dan amanah jabatan yang kami miliki. Artinya di sini mereka-mereka itu Bapak yang karajonya di dunia mengambil hak manusia-manusia yang lain, memutus hak dari manusia yang lain dengan sumpah mereka atau dengan jabatan-jabatan mereka. Mengambil jatah orang dengan sumpah atau dengan jabatan. Kalau dengan jabatan, contohnya Bapak Ibu, mengambil jatah masyarakat dengan jabatan. Contoh, ada bantuan dari pusat misalkan, bantuan untuk orang miskin, sekian bantuan. Ketika sampai ke orang miskin tadi, ternyata sudah sekian kali lo potongnya. Padahal mereka sendiri sebenarnya kan lah digaji. Mereka sebagai sebagai penyelenggara negara, itu mereka sudah digaji. Sebagai bupati lah ada gajinya, sebagai yang lain-lainnya sudah ada gajinya. Ternyata jatah-jatah untuk masyarakat miskin tadi mereka masih potong. Padahal mereka lah punya gaji. Bahkan gaji mereka itulah cukup banyak. Cuman karena mereka rakus ketika di dunia, mereka masih potong juga jatah untuk orang miskin. Sehingga yang awalnya barangkali untuk rakyat miskin itu sayuta, yang harus diberikan kepada orang-orang miskin, nanti ketika mereka lah dipotongnya di tengah jalan, bisa-bisa sampainya ke orang miskin cuman 100.000. Ada orang miskin pun tak tahu apa-apa, hanya tahu dapat bantuan, lah senang saja. Padahal harusnya jatah mereka itu 1 juta, tapi gara-gara orang-orang penyelenggara tadi mereka memotong jatah-jatah dari orang-orang miskin tadi, maka mereka dapatnya jadinya seketik. Itu yang banyak terjadi kini. Bahkan nanti ketika sampai 100.000 ke masyarakat tadi Bapak, masih ada juga upaya dari mereka untuk mengambil keuntungan. Caranya Bapak, mereka nanti jualan lah misalkan. Aku PT 100.000 kok rancaknya dibalikan tas, dibalikan sepatu anak-anak. Kalau ibu mau, aku ada sepatu yang kami sediakan. Ambil jatah juga baru. Ini parangai orang-orang yang suka mengambil jatah dari manusia, dengan jabatan yang mereka miliki. Dan zaman kini antahwara banyak orang yang begitu.
Kalau ndak secapek itu kayunya para pejabat awak. Bah kok mereka bisa secapek itu kayunya, karena di antara mereka ya, awak ndak menuduh secara keseluruhan, tapi memang kebanyakan mereka itu suka mengambil jatah dari masyarakat. Tiada bantuan dari pemerintah, bareh misalkan, bareh yang harusnya harganya sekian, ternyata dibelikan bareh yang harganya di bawah itu. Nah, ini namanya mengambil jatah manusia dengan amanah, dengan jabatan yang mereka miliki. Atau yang kedua, mengambil jatah hak dari manusia dengan sumpah yang mereka sampaikan. Nah, ini contohnya para pedagang, para pedagang. Harusnya ketika mereka berjual beli, kalau orang itu ingin membeli satu barang misalkan, harusnya sesuai dengan yang disepakati. Contoh sederhana saja Bapak Ibu, misalkan menjual duku misalkan. Orang membeli duku itu Bapak Ibu, ikut lain manih atau enggak? Kemudian pedagang tadi mengatakan lain manih. Kemudian pakainya sumpah, dipakainya sumpah, demi Allah ikut manih dukunya. Ternyata ketika di Bali sampai di rumah rupanya asam saudara. Itu namanya mengambil jatah orang lain yang seharusnya dia mendapatkan yang manis, cuman gara-gara sumpah yang dia sampaikan sehingga dia terzolimi. Itu yang dimaksud mengambil jatah dari orang lain dengan sumpah. Itu yang dimaksud dengan hadis tadi. Atau contoh lain misalkan Bapak Ibu jual mobil misalkan. Jual mobil second ya, bekas. Kan banyak pada itu. Ketika di Bali mobilnya atau di ada orang yang ingin membeli mobilnya, dia gampang untuk mengatakan barangkali dia bersumpah nanti demi Allah ikut rancak itu. Tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah. Mesinnya rancak, kaki-kakinya bagus, segala macamnya, tidak ada masalah. Ternyata dengan sumpah yang dia sampaikan tadi, pembeli tadi yakin sehingga dibeli mobil tadi. Nah, ternyata ketika mobil kolah dipakailah, dibawa dan semacamnya, baru sebulan pakai, nanti ikolah yang rusak. 2 bulan pakai, ini yang lain lah yang rusak. 3 bulan pakai, inilah macam-macam lah yang rusak. Itu namanya orang yang mengambil jatah orang lain dengan sumpah yang mereka sampaikan. Jadi kalau dengan sumpah yang kita ucapkan ada orang-orang yang terzolimi, ingat bahwa orang yang seperti ini akan sangat keras azabnya nanti di akhirat. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kunna nas'a bainan nasi bin namimah. Yang kelima, yang menyebabkan orang itu keras siksaannya nanti di akhirat, ketika di dunia suka mengadu domba. Dan ini sudah jelas barangkali. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kata Nabi SAW masih di dalam hadis yang sama, innal ab'ad mata wa fi unuqi amwalin nasi lam yajid laha qada'an. Yang berikutnya itu, orang yang keras siksanya nanti di akhirat, orang-orang yang ketikanya mati masih memiliki hutang yang belum dibayarkan. Ini hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala tentang orang-orang yang sangat berat siksaannya ketika nanti di akhirat. Yang pertama, al-musawwir dalam makna yang kita pahami tadi. Kemudian orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya. Kemudian yang ketiga, orang yang sombong. Yang keempat, orang yang suka mengambil hak atau jatah dari manusia dengan sumpah dan jabatan. Dan yang kelima, orang yang suka mengadu domba. Dan yang keenam adalah orang-orang yang ketika mati masih memiliki hutang yang belum dibayarkan. Inilah barangkali kajian kita pada subuh hari ini, kelanjutan dari kitab At-Tazkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Silakan Bu. Surat ke-61, surat As-Saff ya. Iya, benar. Surat As-Saff ayat kedua kalau tidak salah ya. Ayat ketiga. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalilnya itu dalam surat As-Saff
surat ke-61, kemudian ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Terima kasih, Bu. Ada yang lain, Bapak Ibu? Tidak ada ya? Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.